2.3, yaitu proses coaching supervisi akademik. Nanti kita akan bergantian peran. Sebelum itu kami perkenalkan, saya Siti Aisyah dari SDN Negeri 25 Kota Jambi, dan rekan saya Reza Revalina dari SMP Negeri 18 Kota Jambi. Saya Saryani Nyati Panjangan dari SD 151 Kota Jambi. Ya, mungkin nanti kami akan bergantian prosesnya. Saya sebagai pengamat, Ibu Sari sebagai coach, dan Ibu Reza sebagai coach. Tapi nanti juga akan ada sesi di mana kami bergantian perannya, sehingga kami mendapat ketiga peran, yaitu observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Pagi Bu Reza. Mana kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah baik ya Bina. Nah Ibu, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coach nantinya, Ibu ya. Nah, namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Ibu ya? Oh, itu boleh. Alhamdulillah. Terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya Bu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu Ica sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu kemitraan. Nah, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti ya Bu ya dari coaching nantinya. Nah, yang meliputi proses yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Sampai di sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan Ibu Ica nanti kita melakukan sebuah coaching. Ibu jangan lupa menerapkan alur cerita. Maksudnya ya Bu ya, alur cerita ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian adanya identifikasi, aksi rencana, dan juga tanggung jawab ya. Nah, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ini adalah mengamati nantinya. Bagaimana Ibu sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami itu. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Tentu boleh. Baik, yang ingin saya tanyakan, Ibu kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya nanti. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur cerita ya. Itu sih yang mau saya kembangkan. Oke, baik sekali ya Bu. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira Ibu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ini Ibu kembangkan dalam prosesnya? Iya. Nanti untuk yang kompetensi spesifiknya itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi coach saya dan dapat mengatasi masalah coach saya agar beliau dari yang permasalahannya itu tadi saya bisa tahu dan bisa banyak menggali lagi dari coachingnya nanti. Nah, yang terakhir ya Bu ya, penilaian indikator. Nah, indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya. Oke, nah indikator keberhasilannya ya Bu ya, yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam saat menerapkan alurnya secara utuh, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching. Jadi beliau bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau temui. Sekali rencana Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur cerita tadi, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan ini. Hanya itu ya Bu. Nah Ibu, sebelum nanti saya lanjutkan pertanyaan
pertanyaannya di pasca, silakan Ibu mulai percakapan dengan coaching. Ya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian. Nah, tentukan tadi masalah yang sudah Ibu rencanakan. Nah, silakan Ibu berproses dalam kegiatan coaching. Semoga berhasil dengan baik. Ya, Ibu ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Ibu Isya. Iya, BTW gimana nih kabar Bu Sari hari ini? Luar biasa baik. Oke, baik ya Bu Sari ya. Kita mau ngomong-ngomong sebentar lah, bincang-bincang kecil. Nggak lama kok, paling beberapa menit aja. Gimana nih Bu Sari, mau ngomongin apa sama saya? Iya, begini nih Bu Isya. Saya kan sebenarnya di dalam kelas itu, saya ingin saya pun bisa meningkatkan kompetensi di dalam manage kelas atau mengelola kelas. Oke, jadi Bu Sari mau meningkatkan kompetensi pengelolaan kelasnya ya. Kira-kira kenapa Bu Sari menilai demikian? Karena saya terkadang tuh di kelas dalam beberapa mata pelajaran itu anak-anak tuh nggak kondusif. Suasana yang nggak kondusif yang Ibu Sari bicarakan tadi seperti apa? Bisa nggak dijelasin? Oke, tidak kondusif dalam artian nih ketika pembelajaran berlangsung anak-anak ini ada yang kerap sekali dia usil dengan temannya. Nggak tahu nih, mungkin karena beberapa siswa yang usil tadi itu mereka tidak paham terhadap materi yang dipelajari. Kemudian ada juga beberapa siswa ini yang dia sudah selesai tugasnya, akhirnya mengganggu temannya. Oke, jadi suasana yang tidak kondusif tadi adalah suasana anak yang dimana mereka tidak aktif, ada ribut. Kalau yang udah selesai dengan temannya ya Bu ya. Saya mau tahu nih kira-kira dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas, Ibu Sari udah ada di skala berapa? Kalau ngomongin tentang skala, sepertinya saya sudah di skala 7 Ibu. Oke, Tapi belum optimal saja. Nanti udah di skala 7. Nah, ngomong-ngomong mau Ibu tingkatin ke skala berapa? Kalau bisa sih 90 Ibu, sekarang lebih optimal banget. Ya, luar biasa sekali semangat Ibu Sari untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran ya. Nah, kira-kira nih apa nih yang terpikirkan oleh Ibu Sari, langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa yang bisa Ibu Sari lakukan untuk meningkatkan kompetensi? Gimana ya Bu? Oh iya Ibu, ternyata saya baru ingat nih, saya bisa meningkatkan kompetensi itu dalam saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi sepertinya. Kan kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu lebih ke kebutuhan siswa. Jadi kita lebih mengacu kepada minat mereka, profil belajar mereka. Jadi kayaknya bisa lebih kondusif ya Ibu. Oke, jadi yang terpikirkan oleh Ibu Sari tadi adalah strategi ya, strategi Ibu Sari mau menggunakan modul ajar berdiferensiasi. Wah, baik sekali. Memang benar, kalau modul berdiferensiasi itu kan udah ada di situ bagaimana kita melakukan atau men-treatment anak murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Baiklah, ada nggak strategi lain atau metode apa yang terpikirkan Ibu selain yang metode berdiferensiasi tadi? Metode lain ya Ibu ya, sepertinya tadi kan modul ajar berdiferensiasi nih Bu. Kayaknya saya harus mengintegrasikan PSED, pembelajaran sosial emosional. Jadi secara tidak langsung anak-anak kan dia bisa dengan kesadaran dirinya sendiri, kemudian dia bisa memanajemen diri. Kayaknya itu tepat ya. Baik sekali ya Bu Sari ya. Jadi selain untuk menggunakan modul ajar berdiferensiasi, Bu Sari mau mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali Bu Sari, saya rasa itu sangat bisa Ibu pakai untuk mengatasi yang siswa yang tidak aktif tadi. Nah, kira-kira ini kan sudah terpikirkan sama Bu Sari langkah-langkahnya. Kapan nih mau Ibu Sari lakukan? Kayaknya lebih baik ya Ibu. Mungkin setelah kita berbincang ini, saya sudah akhirnya dapat pencerahan. Mungkin besok sudah bisa saya mulai merencanakan nih. Oke, luar biasa sekali semangat Ibu Sari. Saya juga jadi termotivasi nih untuk melakukan atau merefleksi pembelajaran
Baiklah, kira-kira bentuk dukungan yang Ibu Sari harapkan. Oke, tentunya dukungan yang saya harapkan itu dukungan dari rekan sejawat, di mana mungkin Ibu rekan sejawat saya ada nih yang sudah menggunakan modul ajar berdiferensiasi, jadi saya bisa belajar. Kemudian juga dari komitmennya anak-anak saya tentunya. Oke, jadi tadi dukungan yang Ibu butuhkan adalah dari warga sekolah ya, dimana ketika mungkin ada yang sudah berhasil melakukan praktik baik tentang RBP atau modul ajar berdiferensiasi, mungkin kita bersama warga sekolah bisa berbagi, bisa sharing, jadi bisa tercerahkan lah dengan permasalahan kita tadi. Baiklah Ibu, kemudian gimana nih dari awal sampai akhir tadi? Bagaimana perasaan Bu Sari untuk tadi kita di awal sampai di akhir? Gimana perasaannya? Tentunya perasaan saya senang Ibu, saya lega. Akhirnya permasalahan saya mendapatkan solusi yang dari saya sendiri. Bu Sari tadi dari awal sampai akhir pembicaraan kita, ternyata Bu Sari sudah merasakan kelegaan. Saya pun tercerahkan dengan Bu Sari untuk melakukan perbaikan. Saya tunggu kabar baik dari Bu Sari untuk rencana aksinya. Kapan-kapan kalau Bu Sari mau sharing lagi, saya welcome sama Bu Sari. Silakan datang kapanpun. Mungkin itu. Terima kasih Bu Sari untuk sharing-sharingnya hari ini. Tentu Ibu Ica, saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ica. Ya, siang Bu Reza. Sehat ya Bu ya. Baik Ibu. Jadi sebelumnya kita melakukan pra-observasi. Nah setelah Ibu coaching dengan coachingnya, maka selanjutnya kita melakukan observasi ya Bu ya. Nah, baik Bu. Tadi saya sudah mengamati proses dan percakapan Ibu dengan coachingnya yang terkait proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan Bu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Oke, untuk tadi ya Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi itu yang sudah saya harapkan tadi yaitu meninggalkan aksi. Iya baik. Nah, dengan hasil catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Nah, ini terbukti ketika Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, ya Bu ya. Nah, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachingnya untuk mengeluarkan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi, ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, ya. Dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi kita tadi ya Bu ya. Nah, Ibu mengharapkan tadi ada dua, yang pertama mendengarkan aktif, benar ya Bu ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, ya Bu ya. Nah, dari catatan yang sudah saya catat juga sudah terlaksana, dan yang paling penting dalam proses tadi saya juga mencatat nih bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian aksinya, dan langsung tanggung jawabnya, ya Bu ya. Nah, alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan rencana Ibu. Nah, selanjutnya secara gambaran Bu, dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sangat luar biasa, ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ibu, boleh ya Bu ya? Nah, pertanyaannya itu berdasarkan hasil coaching tadi Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke, jadi ya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan itu salah satu teknik rasa agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang
saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Nah, bukan hanya potensi tetapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ya ketika memberikan sebuah pertanyaan kepada coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Bu ya. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching seperti tadi bisa sesuai dengan harapan dan paradigma coaching ya Bu ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu. Tetap berpegang teguh ya Bu ya pada alur kita. Jadi alur kita tetap dilaksanakan terus, tetap teguh, tetap berproses dan tetap bersemangat ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, karena sudah selesai ya rangkaian presentasi kita. Terima kasih ya Ibu Ica, sebuah proses yang sangat luar biasa ya Bu ya. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Saya akhiri pertemuan kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.